Jauh sebelum ada istilah Renaissance Man, ternyata udah ada loh seorang jenius multitalenta yang karyanya bahkan masih bertahan sampai hari ini. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal kenalan sama sosok luar biasa dari abad pertengahan, Santo Tutilo. Pertanyaan ini penting karena biasanya kalau kita mikirin abad pertengahan, yang kebayangkan bukan kejeniusan individu yang kayak gini ya. Tapi percaya nggak percaya, memang ada seorang pria yang rasanya bisa melakukan segalanya, dan dialah titik awal kisah kita. Oke, ayo kita mundur jauh ke belakang, ke akhir abad ke-9. Bayangin, di sebuah biara Benediktin di Swiss, ada seorang biarawan bernama Tutilo. Tapi tunggu dulu, dia ini bukan biarawan biasa. Coba deh lihat daftar bakatnya ini. Ini bukan keahlian satu tim loh, tapi cuma dari satu orang. Tutilo itu seorang penyair, pelukis, pematung, orator, arsitek, bahkan ahli mesin. Gila kan? Dan seolah itu semua belum cukup, dia juga seorang musisi yang jago banget. Bisa mainin semua alat musik liturgi di zamannya. Wah, ini sih luar biasa banget. Nah, dengan bakat sebanyak itu, pasti kalian penasaran kan? Ada nggak sih karyanya yang masih tersisa sampai sekarang? Jawabannya ada, walaupun yang nggak semuanya bertahan. Yuk, kita lihat lebih dekat. Oke, yang menarik di sini adalah warisannya itu seolah terbagi dua gitu. Sayangnya, kebanyakan karya musik dan sastranya hilang di telan waktu. Tapi, kejeniusannya sebagai seniman rupa yaitu lukisan dan patungnya itu masih ada dan bisa kita saksikan langsung. Ini jadi bukti nyata betapa hebatnya dia. Terus gimana para sejarawan bisa tahu kalau itu karya Tutilo? Nah, ini dia yang unik. Ternyata Tutilo punya kebiasaan khas. Dia selalu ninggalin semacam moto di setiap karyanya. Keren ya, kayak tanda tangan personal dari seorang master. Sampai sini, kita mungkin mikir, oh pantesan dia dihormati. Jenius, karyanya abadi. Tapi, tunggu dulu. Cerita yang sebenarnya justru punya plot twist yang gak kita duga. Ini dia pertanyaan utamanya. Dengan semua pencapaian yang gila-gilaan tadi, apa benar kejeniusannya itu yang bikin Tutilo jadi seorang santo? Jawabannya, ternyata bukan. Sama sekali bukan karena itu. Bukan karena dia jenius, bukan karena karya seninya yang keren, bukan juga karena semua bakat yang dia miliki. Loh, kalau bukan karena bakatnya, terus karena apa dong? Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling penting dari kisah Tutilo. Ke inti dari kekudusannya yang sesungguhnya. Kuncinya cuma satu kata, kerendahan hati. Jadi begini, buat Tutilo, semua bakatnya yang luar biasa itu bukan buat pamer atau cari nama. Sama sekali bukan. Itu semua cuma alat untuk sebuah tujuan yang jauh lebih besar. Nah, ini dia poin paling krusialnya. Tutilo itu jadi kudus bukan karena apa yang bisa dia lakukan, tapi untuk siapa dia melakukannya. Setiap bakat yang dia punya, mau itu melukis, mematung, atau main musik, semuanya dia pakai sebagai cara untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Oke, sebagai info tambahan aja nih, biar gambaran kita lengkap. Santo Tutilo itu wafat pada tahun 915 Masehi di Saint Gall, Swiss. Dan sampai sekarang, hari rayanya masih diperingati setiap tanggal 28 Maret. Wah, kisah hidupnya luar biasa banget ya. Tentu ada pesan penting yang bisa kita ambil buat kita sekarang. Yuk kita simpulkan apa sih pelajaran utamanya. Ini dia intinya. Hidup Santo Tutilo itu seolah-olah ngajarin kita kalau setiap bakat yang kita punya itu anugerah. Dan tujuan sebenarnya dari anugerah itu bukanlah buat bikin kita jadi terkenal atau sombong, tapi untuk tujuan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Ini pengingat yang penting banget soal tujuan hidup dan kerendahan hati. Jadi, kisah Santo Tutilo ini ujung-ujungnya membawa kita ke sebuah pertanyaan buat diri kita sendiri. Kita semua kan pasti punya anugerah dan bakat, entah itu besar atau kecil. Pertanyaannya sekarang, kita mau pakai bakat itu untuk apa? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini.